Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bangun mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Juru Selamat hidup yang telah menyelamatkan hidup kita, telah memberikan kekuatan yang baru. Dan mari saudara, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Bangunkan imanmu, tanggalkan bebanmu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kemenangan, kekuatan untuk menghadapi hidup hari ini. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita goyah iman kita oleh karena tantangan kehidupan. Mari saudara, bangunkan iman kita pagi hari ini mencari wajah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kita utamakan lebih dari segala yang hidup. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan Engkau berikan nafas kehidupan, Kau berikan kesempatan buat kami hidup, dan biarlah hidup kami mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya ya Tuhan Yesus, karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang akan menyertai kami, yang akan membenarkan hidup kami. Bila kami Tuhan hari ini hidup kami, hanya kami utamakan waktu pagi hari ini untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala rencana hidup kami hari ini, bila kami menyertakan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Hanya satu dalam pribadi kami, biarlah kami mau seperti Tuhan Yesus Daud, biarlah kami mengambil bagian yang terbaik, yaitu biarlah Roh-Mu jangan tinggalkan kami. Jangan sampai kami lemah, karena kami tidak mau jatuh Tuhan, tapi kami mau minta seperti Raja Daud, Tuhan, selalu berhubungan dengan Engkau, Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan saat pagi hari ini kami mengadakan mesbah doa pagi, mari berikan semangat Tuhan, kekuatan yang baru buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala rancangan kuasa kegelapan yang tidak senang untuk kami bangun pagi mencari wajah-Mu Tuhan hari ini, kami tolak patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan. Haleluya. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan, amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air hidup kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin, benar Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kami kekuatan, memberi kekuatan. Haleluya. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku, roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin, haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini,
bersama Yesus ku menang. Oh haleluya Tuhan Yesus, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus. Bersama Yesus ku menang. Haleluya, bersama-Mu kami menang. Jalani hidup di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Tiada ku takut ya Bapa, karena Engkau beserta kami Bapa. Firman-Mu yang berikan kekuatan, Firman-Mu Tuhan ku percaya. Oh yang berikan iman kami yang teguh. Mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Kami mau lebih lagi dalam dekat kepadamu. Terima kasih, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kau layak ya Tuhan, terima pujian kami Bapa. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini hanya untuk Engkau Tuhan disenangkan. Kami memberikan Tuhan waktu hidup kami Tuhan yang tidak sisa, namun kami memberikan waktu yang terbaik buat Engkau, untuk kami memuliakan dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau sudah ya Tuhan, oh Bapa Tuhan, memberikan berkat-Mu, yaitu karunia keselamatan, karunia Tuhan, kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami tidak mau Tuhan waktu ini boleh kami Tuhan sia-siakan. Kami mau beri yang terbaik. Kami tidak mau jatuh dalam kehidupan ini. Kami mau Tuhan hidup kami tetap terus berdiri teguh, dan kami boleh mengalami kemenangan jalani hidup karena kami bersama dengan Engkau. Terus ubahkan hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau, menjadi Tuhan karakter yang baik. Terima kasih Bapa, seperti Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang baik. Ubah hati kami Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Biarlah layak di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah, akulah tanah liat, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah, dan ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Haleluya, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Dan ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah
hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ya Tuhan, inilah yang kami inginkan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, bentuk dan jadikan Tuhan seperti yang Kau mau. Nah lihat, oh di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikan Tuhan, bentuk dan jadikanlah, oh seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. Ya Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah di dalamku Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, tambah. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh Yesus Tuhan, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja, nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ya, temanya adalah belajar dari kejatuhan Salomo. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Saudara, ayat di atas memperingatkan kita agar kita berwaspada atau hati-hati terhadap kerohanian kita. Ya, agar tidak mengalami kemunduran dan pada akhirnya kita terjatuh dalam dosa. Ya, sebagai contoh kita dapat belajar dari kejatuhan Raja Salomo. Ya, seorang yang pada awalnya mengasihi Allah, yang dikaruniakan Allah hikmat, kebijaksanaan dan kemakmuran, namun pada akhir hidupnya ia mengalami kemunduran dan jatuh dalam dosa. Ya, nah saudara, bagaimana Salomo yang awalnya
mengasihi Tuhan serta berhikmat dapat jatuh dalam dosa. Ya, yang pertama, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang pertama adalah ia tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, saudara, menceritakan tentang masa akhir hidup Salomo. Ya, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa saudara Salomo, ya, dikatakan firman Tuhan, ia tidak lagi dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ya, saudara, menurut nat asli dalam bahasa Ibrani, ayat ini dapat diterjemahkan, dikatakan bahwa hati Salomo, saudara, tidak lagi berpaut dengan Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan, saudara, bahwa hati Salomo, saudara, ya, dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ya, di dalam terjemahan Ibrani dapat diterjemahkan, hati Salomo tidak lagi tunggal pada Allah. Ya, artinya Salomo masih mempercayai Allah, dia masih menyembah Allah, dia masih mempersembahkan korban persembahan bagi Allah, tetapi hatinya tidak lagi sepenuhnya, ya, atau tidak lagi terfokus penuh kepada Allah. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata demikian, ya, tentang bagaimana kita harus sepenuh hati, saudara, berfokus kepada Allah, sepenuh hati berpaut kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus memperingatkan kita, ya, mengatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, demikian juga dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15-16, Rasul Yohanes mengatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dunia ini. Ya, saudara, saat Salomo masih muda, dia sangat terfokus pada Allah. Dia mengasihi Allah dengan segenap akal budi dan dengan segenap hati. Dia tunduk sepenuhnya pada Allah sekalipun dia berhadapan dengan segala kemuliaan dan kekayaan, tapi hatinya tidak berpaling kepada Allah. Ya, hatinya tidak berpaling, saudara, kepada kemakmuran yang dimilikinya, ya, saudara, yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, hatinya tetap fokus pada Allah, dia sepenuh hati, saudara, hatinya berpaut kepada Allah waktu dia masih muda. Ya, tapi waktu dia sudah tua, dikatakan firman Tuhan, saudara, hatinya tidak lagi berpaut kepada Allah, saudara. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat yang keempat tadi kita baca, memberitahu kita bahwa istri-istrinya itu telah mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Ya, saudara, kita tahu bahwa kelemahan Salomo adalah nafsunya terhadap banyak perempuan. Ya, firman Tuhan mengatakan ia mencintai banyak wanita asing, yaitu perempuan-perempuan Amon, Moab, Edom, Sidon, dan Het, dan mereka mencondongkan hatinya kepada allah lain. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik, dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, saudara, inilah, saudara, yang membuat Salomo, saudara, mengalami kejatuhan. Ya,
Jika hati kita tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan berkompromi dengan dosa. Kita akan mengasihi Allah, namun pada waktu yang bersamaan kita juga mengasihi dunia ini. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya, ya biarlah kita boleh sepenuh hati mengasihi Allah. Ya, tidak berubah, tetap setia, tetap berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Ya, agar saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa seperti Raja Salomo. Ya, yang kedua adalah ia tidak lagi berpegang pada firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ya, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua, dikatakan padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Firman Tuhan katakan hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, jadi saudara, kita perhatikan bahwa saudara, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Salomo, ya, bahwa hatinya tidak sepenuhnya lagi untuk berpaut kepada Tuhan, dan juga ia tidak lagi, ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, saudara, Salomo tidak lagi berpegang pada firman Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Ya, saudara, ia menganggap sepele peringatan Tuhan. Semua permasalahan bermula dari hal yang kecil dan sepele, saudara. Ya, Salomo menikahi perempuan dari Mesir, yaitulah istri pertamanya, ya, anak daripada Firaun. Ya, hal ini pada awalnya sepertinya tidak mempengaruhi kasihnya kepada Allah. Ya, jadi dia menikah lagi dengan perempuan asing yang lain, dan menikah lagi istri yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ya, dikatakan bahwa Salomo memiliki 700 istri dari para bangsawan, ya, keturunan bangsawan, dan 300 kundik. Ya, dia berulang kali tidak menganggap peringatan-peringatan yang Allah berikan. Dia terus saja mengikuti keinginannya, dan secara perlahan-lahan hatinya mulai mengeras. Ya, saudara, itulah dosa, tipu daya dosa. Ya, pada waktu kita membiarkan, saudara, diri kita melanggar, ya, firman Tuhan, pada akhirnya kita akan melakukannya lagi dan terus menerus, sehingga hati kita menjadi keras, sehingga peringatan-peringatan Tuhan kita anggap sepele, kita anggap ringan. Ya, sehingga kita tidak lagi berpegang pada firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, saudara, hikmat Salomo tidak lagi dapat menyelamatkan dia, karena dia mengira bahwa sebagai orang yang paling bijaksana di dunia ini, dia tidak akan diperdaya oleh dosa. Ya, karena itu kita boleh berhati-hati. Ya, Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa, ya, sehingga dia tahu apa yang baik dan benar, namun pada akhirnya dia justru melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus memperingatkan demikian kita sebagai orang percaya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu, kami bernubuat demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, saudara,
kita perhatikan bahwa memang penting bagi kita untuk memiliki berbagai karunia dari Tuhan, ya, karunia nubuat, mukjizat, saudara, termasuk karunia hikmat yang ada pada Raja Salomo untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan, ya. Namun yang terpenting sebagai orang percaya adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, ya. Dan Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman dikatakan bahwa banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu, ya. Itu bicara tentang karunia-karunia dalam pelayanan. Namun Tuhan mengatakan, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, ya. Oleh karena itu saudara, biarlah fokus hidup kita, bagaimana hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Mengakhiri kehidupan kita dengan baik, bukan seperti Raja Salomo. Pada awalnya baik, namun dia tidak memperhatikan kemerosotan rohaninya yang semakin hari semakin dalam. Dan pada akhirnya hatinya mengeras, sehingga peringatan Tuhan, ya, dia abaikan, saudara, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya, ya, firman Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama adalah biar kita tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Yang kedua, kita tetap berpegang pada firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, ya, agar kita jangan jatuh ke dalam dosa. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengajar kami untuk kita berhati-hati. Firman-Mu katakan, barang siapa yang menyangka dirinya berdiri teguh, maka hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oleh karena itu kami tidak mau diperdaya oleh iblis yang ingin menjatuhkan setiap kami anak-anak-Mu ke dalam dosa, baik dosa perzinahan, baik dosa ketamakan, ya Tuhan, baik dosa-dosa kecemaran yang merusak kehidupan kerohanian kami. Oleh karena itu, kalau ada di antara kami yang melakukan dosa-dosa, baik percabulan, perzinahan, kecemaran, ketamakan, dusta, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang ampuni kami. Bahkan kalau ada di dalam hati kami memendam kebencian, sakit hati, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami, dan kami mau melepaskan pengampunan, supaya jangan itu merusak hati kami dan rohani kami boleh mengalami kemunduran, ya Tuhan. Kami mau berbalik secepatnya supaya kami jangan terpuruk lebih dalam lagi, dan kami tidak mau rohani kami kering dan layu oleh karena kami mengeraskan hati kami. Ampuni segala dosa kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, jamah hati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati kami, supaya boleh kami kembali kepadamu Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, berpegang pada firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga perkenanan hati Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan dalam hal ekonomi Tuhan, kami berdoa Tuhan buka jalan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang mencukupkan mereka. Kami juga berdoa yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Yesus bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya mukjizat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga. Kami berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga kami, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara sesama saudara, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang bergumul karena krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh geopolitik keadaan dunia, yang terjadi peperangan, Tuhan, yang belum berhenti antara Rusia dan Ukraina, demikian juga antara Israel dan Hamas, Tuhan, ditambah juga Israel dengan Iran. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan curahkan roh pertobatan bagi bangsa-bangsa, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan bangsa kami dalam menghadapi krisis ekonomi global ini, ya Tuhan, berikan hikmat bagi presiden kami, para menteri yang membantunya. Demikian juga untuk presiden transisi yang ke depan, yang dimulai pada bulan Oktober. Berikan hikmat yang daripada-Mu dalam menentukan para menteri yang membantu mereka, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, amin.